selamat pagi Bu Rizky. Perkenalkan, nama saya Huda Christian Hanjaya dari kelas 1A dari jurusan Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 253100002. Kali ini saya akan membuat video untuk pengerjakan UTS matkul landasan pendidikan. Dan inilah pembahasannya. Kita langsung saja masuk ke dalam soal nomor 1, yaitu soalnya adalah kurikulum bersifat dinamis, artinya kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat. Bagaimana menurut Anda terkait pernyataan tersebut? Menurut saya, pernyataan tersebut sangat tepat karena kurikulum memang harus hidup dan tumbuh bersama perkembangan manusia itu sendiri. Kurikulum yang statis justru akan menjauhkan pendidikan dari realitas kehidupan. Misalnya sebagai contoh, dulu pelajaran mengetik menggunakan mesin tik itu dianggap penting, tetapi kini sudah tergantikan oleh literasi digital dan pemrograman dasar. Sudah ada alat yang lebih canggih lagi seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa kurikulum harus tetap menyesuaikan diri agar siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan nyata di masa depan nanti. Dengan kata lain, perubahan kurikulum bukan sekedar mengganti isi pelajaran, melainkan juga cara berpikir dan cara belajar agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, berikut ini ada beberapa contoh konkret yang cara mempersiapkan diri untuk masa depan, terutama dalam konteks pendidikan dan perkembangan zaman sekarang ini. Yang pertama yaitu ada mengembangkan literasi digital, yaitu belajar menggunakan komputer, internet, dan aplikasi produktif seperti Word, Excel, Canva, atau Google Workspace. Yang kedua yaitu ada melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasinya, membiasakan diri untuk mencari solusi alternatif dan berani untuk berpendapat. Yang ketiga, ada mengasah kemampuan komunikasi dan kolaborasi, yaitu belajar berbicara dengan percaya diri di depan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang atau pemikiran, dan menghargai pendapat orang lain, belajar bernegosiasi. Yang keempat, yaitu ada menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Belajar mengatur waktu, membuat prioritas, dan menyelesaikan tugas tanpa harus selalu disuruh. Mengambil keputusan sendiri dengan pertimbangan yang matang, dan tidak takut gagal, tetapi belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan, yaitu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang kelima ada meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. Peduli terhadap isu sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, belajar hidup sederhana dan menjaga lingkungan sekitar, menyadari bahwa masa depan tidak hanya tentang karir, tetapi juga keberlanjutan bumi dan kehidupan bersama. Yang keenam, ada terus belajar dan beradaptasi, yaitu memiliki semangat lifelong learning, yaitu belajar sepanjang hayat, selalu meningkatkan ilmu kita. Jadi untuk kesimpulannya adalah mempersiapkan diri untuk masa depan yang akan datang nanti. Berarti menjadi pribadi yang siap untuk belajar, siap untuk berubah, dan siap untuk berkontribusi. Bukan hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir, karakter, keterampilan hidup agar tetap relevan di dunia yang terus berkembang ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam soal nomor 2. Pertanyaannya adalah analisis visi dan misi pendidik anak yang berlaku dalam keluarga Anda, kemudian buatlah visi dan misi pendidikan yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beri juga landasan-landasan yang menjadi pertimbangan penetapan visi-misi tersebut. Analisis pula komponen sistem, yaitu kebutuhan harus dipenuhi agar visi-misi tersebut bisa tercapai. Untuk dari jawaban saya yaitu pertama terlebih dahulu saya akan menjelaskan visi dan misi pendidikan dalam keluarga saya saat ini. Jadi dalam keluarga saya, pendidikan saya selama ini berfokus pada pembentukan karakter dan kedisiplinan. Lalu visi yang orang tua saya tanamkan kepada saya yaitu menjadikan anak yang sopan, patuh kepada orang tua, dan berprestasi di sekolah. Lalu misi-misinya yaitu pertama,
membiasakan anak menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua ada menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan moral. Ketiga ada mengawasi kegiatan belajar anak setiap hari. Yang keempat ada menghindarkan anak dari pergaulan yang dianggap tidak baik atau disebut sebagai pergaulan buruk. Lalu kita langsung masuk ke dalam analisis dari visi dan misi tersebut. Kita menganalisis visi dan misi tersebut sangat baik dalam membangun dasar moral dan karakter, namun masih berorientasi pada ketaatan dan prestasi akademik semata. Dalam konteks zaman sekarang, anak tidak cukup hanya sopan dan berprestasi di sekolah. Anak perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab digital, lalu ada kemandirian emosional, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, perlu dibuat visi dan misi baru yang relevan dengan tantangan abad ini. Lalu, visi dan misi untuk pendidikan baru, yaitu pendidikan yang akan mendatang. Saya sebagai orang tua nanti, yaitu visi saya kepada anak saya yaitu saya membentuk anak yang berakhlak, mandiri, cerdas secara digital, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Misi-misi yang akan saya berikan yaitu pertama, menanamkan nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar dalam setiap tindakan. Yang kedua, ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Lalu ketiga, ada membimbing anak agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Yang keempat, ada menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri dalam belajar maupun berpendapat. Yang kelima, ada mendorong anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar. Yang keenam, ada membangun komunikasi yang terbuka dan setara antara orang tua dan anak. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam landasan penetapan visi dan misi. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis, yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, berkarakter mulia, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa atau negara. Yang kedua yaitu ada landasan psikologis, yaitu anak generasi sekarang atau generasi alfa tumbuh di lingkungan yang cepat berubah dan kaya informasi. Mereka perlu diarahkan untuk mengelola emosi, berpikir kritis, dan memiliki empati yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu ada landasan sosiologis, yaitu perkembangan masyarakat digital menuntut kemampuan berinteraksi lintas budaya dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Pendidikan keluarga harus menjadi ruang latihan sosial pertama bagi anak. Lalu yang keempat ada landasan teknologis, yaitu era digital menuntut literasi teknologi dan kesadaran etika digital. Lalu anak juga perlu diajarkan tanggung jawab dalam menggunakan gawai dan media sosial mereka masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis komponen sistem, yaitu kebutuhan agar visi misi dapat tercapai. Pertama tentu ada tujuan. Tujuannya yaitu mencetak anak yang berkarakter kuat, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Kedua yaitu sebagai pendidik, yaitu orang tua. Orang tua harus berperan bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai coach dan role model. Mereka perlu terus belajar agar bisa mendampingi anak menghadapi perubahan zaman. Jadi sebagai orang tua kita harus selalu mendukung anak terus dan menjaga anak kita agar anak tersebut bisa ke arah yang baik. Lalu ketiga yaitu sebagai peserta didik atau anak, yaitu anak diperlakukan sebagai subjek pendidikan, bukan objek. Setiap anak memiliki potensi unik yang harus dihargai. Kita harus menghargai tiap anak kita saat anak kita berprestasi. Nah itu harus dihargai agar anak tersebut bisa senang dan makin semangat untuk mencari prestasi yang lebih banyak lagi. Keempat yaitu ada materi pendidikan. Selain nilai moral dan agama, materi pendidikan dalam keluarga harus mencakup literasi digital, pengelolaan emosi, komunikasi, serta keterampilan hidup atau life skills. Jadi life skills itu sangat penting sekali dalam hidup ini.
Nah, kelima yaitu ada metode dan media. Pembelajaran berbasis diskusi dan pengalaman nyata. Lalu ada pemanfaatan media digital edukatif seperti video pembelajaran, jurnal anak, dan aplikasi interaktif. Lalu ada teladan nyata dari orang tua dalam keseharian. Nah, keenam yaitu lingkungan belajar. Suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Rumah menjadi ruang belajar yang fleksibel, tidak hanya fokus pada buku, tetapi juga pengalaman. Yang ketujuh yaitu ada evaluasi. Evaluasi tidak hanya melihat nilai akademik anak, tetapi juga kemajuan dalam sikap, lalu kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Penilaian dilakukan secara reflektif melalui dialog dan observasi kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya adalah pendidikan dalam keluarga itu harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Visi dan misi lama yang berfokus pada ketaatan dan prestasi perlu dilengkapi dengan nilai-nilai modern seperti literasi digital, kemandirian, empati sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Dengan sistem pendidikan keluarga yang dinamis, terbuka, dan berbasis kasih sayang, tentu anak akan tumbuh menjadi individu yang berakhlak, cerdas, serta siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, sekian dari saya, yaitu sudah menjelaskan dari 2 nomor UTS dari matkul landasan pendidikan. Mohon maaf bila saya ada perkataan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat.